Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأحلفتم موعدي. Wama dan utawi apakah a'jala itu yang membuat tergesa-gesa atau cepat-cepat siapa kamu? A'jala yang mempercepatkah kepada kamu? A'jala yang kayak semacam tergesa-gesa ya. A'jala yang menjadikan cepat-cepatkah kepada kamu? Engkau mika daripada kaummu ya Musa. Apa yang membuat kamu bersegera? Ajalaka bisa wama dan utaya ajala yang membuat menjadikan kamu bersegera. Engkau mika daripada kaummu ya Musa. Lima ji'imi adi ahdi Taurati pada mendatangi mi'at tempat perjanjiannya mengambil Taurat. Ya Musa, wahai Musa. Qala berkata siapa Musa, hum utawi mereka itu kaum, hum utawi mereka atau kaumi, hum utawi mereka, kaum mereka itu adalah kaumku. Ulaiya mereka itu ay bil qurbi artinya dengan kedekatan minni daripada saya. Ya'tuna berdatangan siapa mereka ala asari atas asar saya hanya setelah saya ya. Atas menyusul saya bisa, asar saya garis miring menyusul diri saya. Wa'ajiltu dan bersegera siapa saya, ilaika kepadamu Rabbi wahai Tuhanku. Litardo supaya ridho siapa Tuhan. Ani daripada saya. Ai ziyadah artinya menambahi, ai ziyadah artinya memberikan tambahan ala ridho ke atas ridhomu. Wakil dan dalam wakil menurut Qil al jawabu utawi jawab itu ata datang siapa maka datang siapa Musa bil i'tizari dengan matur bil i'tizari dengan menyampaikan matur itu apa bahasa Indonesianya? Bil i'tizari dengan matur artinya dengan menyampaikan alasan uzurnya. Bihasabi dhannih dengan perhitungan persangkaannya Musa. Bil i'tizari dengan i'tizar? Dengan matur itu ya berbicara menyampaikan sesuatu kepada Allah. Bihasabi dhannih dengan perhitungan persangkaannya Musa. Wa takhallafa dan
berbeda, wa takhallafa dan berbeda apa al-mazmun, perkara yang disangka. Al-mazmun pada perkara yang disangka ternyata berbeda dengan apa yang disangka oleh Musa. Lamma qala, tatkala berfirman siapa Allah. Lamma qala, tatkala berfirman siapa Allah. Qala ta'ala, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Ini Nabi Musa ini mau bersegera, ceritanya mau bersegera untuk mendatangi tempat perjanjiannya untuk mendapatkan Taurat. Nah, terus kenapa kau tergesa-gesa Musa? Kenapa kau tergesa-gesa Musa? Terus kemudian datang kaumku ini, mereka kaumku pada datang ya Allah asari, dan mereka menyusul saya, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan saya bersegera ke sini ini agar supaya engkau lebih mendapatkan ridhomu kepada kami. Tapi ternyata berbeda. Qala, berfirman siapa Allah? Allah Ta'ala mahlur Allah. Fa inna, sesungguhnya kami Allah. Fa inna, maka sesungguhnya kami Allah. Qad fatanna, sungguh-sungguh memfitnah siapa kami. Fatanna, menimpakan fitnah siapa kami. Qaumaka, pada kaum kamu. Mimba dika, daripada setelahmu. Kalau tadi kamu beralasan adalah kaummu, tapi ternyata Allah menyampaikan suatu kenyataan bahwa kaumnya Musa mendapatkan fitnah setelah keberangkatannya Musa. Ba'da firaqika, maksudnya adalah setelah perpisahan kamu, setelah berpisahnya kamu Musa lahum, pada mereka. Wa adalla, dan menyesatkan hum, pada mereka. Siapa As-Samiri, siapa namanya Samiri. Fa'abadu, maka menyembah siapa mereka kaumnya Musa al-ijla, pada pedet. Al-ijla, pada pedet. Pedet atau pedet? Anak sapi. Al-ijla, pada pedet anak sapi. Tapi anak sapi terbuat dari emas yang bisa bersuara. Samiri ini adalah namanya Musa bin Dofir. Musa bin Dofir. Namanya Musa bin Dofir. Nah, makanya ada namanya Musa alaihissalam, ada Musa Samiri. Namanya juga Musa ini. Musa Samiri, ada Musa alaihissalam. Semoga baginya mendapatkan salam, yaitu Nabi Musa. Samiri ini juga namanya Musa. Musa Samiri. Musa Samiri. Namanya adalah Musa bin Dofir. Terkenalnya kemudian jadi Samiri. Ini adalah kaumnya Nabi Musa. Ini kaumnya Nabi Musa. Mansub ila Samirah. Kenapa dinamakan Samiri? Sebab dinisbatkan kepada Samirah, qabilah min Bani Israel. Jadi ada kaum Samirah, qabilah daripada Israel. Karena munafikon. Jadi Samiri ini adalah orang munafik. Ini adalah kaumnya Nabi Musa tapi munafik. Kaumnya Nabi Musa tapi munafik. Wa kana qad rabbahu Jibril. Ini Musa Samiri ini dirawat oleh Jibril. Lianna Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun ketika memproklamirkan untuk menyembelih anak-anak laki-laki, maka kemudian ibunya ini memasukkan anaknya ini fi khufratin, di suatu lubang atau gua. Anggap saja suatu khufrah itu lubang atau gua. Karena ditinggal di situ wis, daripada mungkin dia punya pikiran daripada dibunuh oleh anak buahnya Fir'aun, maka Musa anak kecil ini kemudian taruh saja di situ, siapa tahu nanti bisa selamat. Siapa tahu nanti bisa selamat kalau sudah reda urusannya dengan anak-anak dibunuh itu. Yang satu Musa kecil, Musa yang Nabi Musa, sama ibunya dihanyutkan di sungai. Dihanyutkan di sungai, kemudian dirawat oleh Fir'aun. Malah dirawat oleh Fir'aun. Tapi kemudian bisa berjumpa lagi, yang merawat menyusui sampai batas waktu penyusuan selesai adalah ibunya sendiri. Ibunya Nabi Musa. Tapi Fir'aun tidak tahu. Fir'aun tidak tahu kalau itu adalah ibunya. Ini adalah kekuasaan Allah.
Yang satu dibiarkan terlantar, taruh aja di gua, tidak dirawat sama ibunya. Malaikat Jibril turun untuk memberikan perawatan kepada ini anak, sehingga anak kecil ini wa kana yaghdihi min asabi, dan dia bisa makan itu daripada malaikat Jibril memberikan anugerah kepada ini anak dari jari-jarinya as-salasah yang 3, jari-jari yang 3 itu bisa mengeluarkan daripada salah satunya keluar susu, salah satunya keluar samin, salah satunya asal madu. Jadi dari sini ini keluar madu, samin, laban. Jadi anak kecil ini bisa hidup. Namanya Musa Samiri. Sehingga dia sudah punya kedekatan sejak kecil dengan Jibril. Dia sejak kecil sudah ada kedekatan dengan Jibril. Masya Allah, luar biasa. Nah, terus kemudian dia itu menjadi kaumnya Nabi Musa yang termasuk dikejar-kejar lewat sungai lautan itu. Kemudian Nabi Musa ini mau mengambil Taurat, kan diceritakan sampai 40 hari mengambil Taurat itu, harus mujahadah, tirakat, dan lain sebagainya. Maka kemudian setelah itu kaumnya ternyata di situ Samiri ini yang menjadi pengacau, munafik. Jadi dia itu jadi orang munafik. Kemudian dia itu ada kisah dikumpulkanlah, cerita adalah kaumnya Fir'aun itu adalah ada emas yang sangat banyak. Kemudian emas itu kemudian dimasukkan di semacam pembakaran tempat untuk membentuk daripada emas itu. Maka kemudian setelah itu ditaburkanlah dengan asar daripada malaikat Jibril itu tadi, karena dia punya kedekatan dengan malaikat Jibril ini Samiri, semacam tukang sihir ya, jadi tukang sihir ya. Ini dikasih masuk di kobaran api, di dalam mulutnya, di dalam mulutnya pedet ini dibentuk seperti pedet anak sapi, ini dibentuk seperti pedet. Dan setelah itu diangkat, ini kalau terkena angin, ini pedet ini bisa bersuara seperti pedet, bersuara seperti sapi. Maka orang-orang, wah ajib, ini hebat, ini luar biasa ini. Maka kemudian dia mengaku, katanya Musa Samiri, ini adalah Tuhan. Jadi kalau kau minta sama dia, coba ini. Wah, akhirnya banyak kaumnya Nabi Musa yang menjadi murtad gara-gara menyembah pedet. Yang perlu diambil pelajaran di sini, satu, ya, hidayah Allah itu anugerah yang luar biasa. Sekalipun dirinya dididik oleh malaikat Jibril, bayangkan, dia sejak kecil mempunyai istimewa, dia dididik oleh malaikat Jibril. Dari tangannya keluar madu, samin, laban, susu dari tangannya, sehingga dirinya tidak disusui oleh ibunya. Dia mempunyai anugerah dari jari-jarinya bisa keluar. Dia dididik oleh Jibril, tapi ternyata mentalnya, karena ini hidayah Allah, jadi hidayah itu mahal banget. Perhatikan, hidayah itu mahal sekali buat kita. Hidayah yang diberikan kepada kita itu sangat-sangat mahal, tidak bisa dinilai oleh dunia beserta seluruh isinya. Kita bisa menjadi orang beriman, kita bisa menerima hidayah untuk menerima Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan. Itu sesuatu yang sangat mahal. Jadi ini yang perlu kita pertahankan. Kalau kamu mempunyai harta dunia beribu-ribu triliun, itu tidak bisa dibandingkan dengan kamu mendapatkan hidayah. Maka luar biasa anugerah yang diberikan kepada kita karena kita mendapatkan hidayah. Pertama, jadi hidayah. Sekalipun Fir'aun dididik oleh Musa. Sekalipun Musa yang satunya dididik oleh Fir'aun, padahal dalam pendidikan Fir'aun yang dirinya mengaku sebagai Tuhan, tapi dia mendapatkan hidayah dan dia menjadi rasul, menjadi penegak keadilan. Musa yang satunya menjadi penegak keadilan. Masya Allah ya. Jadi jangan sombong kamu, jangan sombong.
kamu merasa bahwasanya ini perlu kamu perjaga ini. Saya mondok mesti ahli surga. Jangan punya pikiran bahwa kamu itu pasti gitu. Menjadikan sombong, menjadikan ujub. Jangan. Wong gurunya saja malaikat Jibril. Ada ustadz kita ini, ustadz kita, kiai kita yang lebih hebat dari malaikat Jibril, ada apa tidak? Ustadz kita ini ada yang lebih hebat dari malaikat Jibril apa tidak? Ada apa tidak? Muridnya Jibril yang dididik oleh Jibril, yang diberi anugerah dari Jibril, itu jadi orang munafik dan ahli neraka. Dia munafik ahli neraka. Itu namanya siapa? Musa. Siapa namanya? Musa. Ini jadi tuh munafik, orang yang ketoke iman tapi munafik. Ketoke iman tapi munafik. Ketoke di pondok pesantren tapi munafik. Ketoke kumpul sama Masjid Salim tapi munafik. Naudzubillah subhanallah. Ini Musa Samiri. Ya, paham apa paham? Kemudian ini Musa langsung secara singkat, Musa ini kemudian pulang, langsung dimarah, dimurka sama Musa, diusir dia si Musa Samiri ini. Kemudian patungnya yang dari itu dibakar sama Musa, dikasih hancur, kemudian dibuang serpian-serpiannya di tengah lautan, dibuang di tengah lautan. Ini Tuhan yang dibikin oleh Samiri tadi, Tuhan yang dibuat Samiri. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan lamisas, jangan ada yang menyentuh kamu. Musa Samiri itu kemudian mendapatkan kualat sama Musa, kualat sama Nabi Musa, didoakan oleh Nabi Musa. Akhirnya asal dia berjumpa sama orang kok bersentuhan, badannya kayak terbakar. Jadi badannya kayak terbakar. Jadi kalau bersentuhan sama orang, badannya kayak terbakar, supaya kayak dimasukkan di tungku api begitu. Maka dia tidak berani kumpul sama orang, jauh sekali. Jadi kok seolah-olah Musa mengatakan, kamu itu pembawa fitnah. Orang pembawa fitnah jangan kumpul sama orang. Seolah-olah gitu. Kamu pembawa fitnah jangan kumpul sama orang. Jangan sampai orang lain berdampak mendapatkan virus negatif dari kamu. Buang saja. Maka oleh karena itu dalam kehidupan kita itu jangan gitu. Kau punya teman santri bulet, suka ngajak maksiat, suka ngajak kabur, suka ngajak tidak sungguh-sungguh, buang saja orang seperti itu. Jangan didekati. Itu jangan-jangan anak buah Samiri. Naudzubillah subhanallah. Jangan-jangan anak buah naudzubillah subhanallah. Hanya kamu punya teman, cari teman yang baik, cari teman yang baik ya. Paham apa paham? Jadi Musa yang alaihissalam yang nabi ada namanya Musa Samiri. Faraja'a maka kemudian kembali siapa Musa ila qaumihi pada kaumnya Musa, ghadbanan halih marah, min jadim daripada arahnya kaum itu. Jadi keadaannya kaum itu, arahnya kaum itu. Asifan halih bersedih, dan bersedih hati. Asifan halih bersedih hati. Aisyadidal khuzni maksudnya adalah sangat-sangatnya marah. Qala berkata siapa Musa, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum, apakah tidak menjanjikankum pada kamu semuanya, siapa Rabbukum Tuhan kamu semuanya, wa'dan pada suatu perjanjian hasan yang bagus. Aisidqon maksudnya adalah benar. Innahu sesungguhnya Rabbukum, yu'ti itu memberikan, siapa Rabbukum kum kepada kamu semuanya at-Taurat pada Taurat. Afatola apakah lama? Afatola apakah merasa lama? Alaikum atas kamu semuanya apa al-ahdu? Apa masanya berpisah? Apa al-ahdu masanya berpisah? Ai muddata mufaraqati artinya masa berpisah dengan saya. Iyakum pada kamu semuanya.
Am aradtum, ataukah menghendaki kamu semuanya, ayuhilla, supaya disiapkan, dipastikan, ayajibu, artinya diwajibkan, artinya dipastikan. Ayuhilla, supaya dipastikan, ayajibu, artinya diwajibkan. Alaikum, atas kamu semuanya apa? Ghadabun, apa? Kemurkaan. Ghadabun, apa? Kemurkaan min rabbikum, dari Tuhan kamu semuanya. Bi'ibadikum, dengan menyembah kamu semuanya. Al-ijla, pada pedet. Al-ijla, pada pedet. Fa'akhlaftum, maka menyelisih kamu semuanya. Fa'akhlaftum, maka nulayani kamu semuanya. Fa'akhlaftum, maka menyelisih kamu semuanya, mau'idi, pada perjanjian saya. Perjanjian saya itu adalah dengan Nabi Musa itu. Wa taraktum, dan meninggalkan kamu semuanya, al-maji, pada datang, ba'di, setelah saya. Qalu, berkata siapa kaum, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Ma akhlafna, tidak menyelisih siapa kami. Ma akhlafna, tidak menyelisih siapa kami, mau'idaka, pada perjanjianmu ya Musa. Bimalkina, dengan kuasa kami. Bimalkina, dengan kuasa kami. Musallasin, yang dititik musallasin, yang musallasil mim, yang ketiganya mim, ay bi qudratina, artinya kemampuan kami. Bi qudratina ay amrina, artinya perkara kami. Bimalkina, musallasil mim, dengan wajah tiganya mim. Musallasil mim dengan apa itu? Musallasil mim dengan wajah tiganya mim. Jadi bimalkina, bimilkina, bimulkina. Nah, maksudnya musallasil mim itu seperti itu. Ai bi qudratina, artinya dengan kemampuan kami. Ini tidak ada kemampuan kami. Walakinna, dan tetapi kami, wahai Musa, humilna, ini di apa itu, didorong siapa kami. Humilna, didorong siapa kami. Bifathil ha, dengan fathahnya ha, mukhaffafan, yang diringankan, artinya tanpa ha. Wa bidommiha, dan tanpa wa kasrimim, wa musaddatan, yang ditasjid, musaddatan, yang ditasjid. Auzaron, pada dosa, auzaron, pada dosa-dosa, asqalan, artinya dosa-dosa. Humilna, dibebankan, didorong siapa kami, dibebankan. Ya, humilna ini didorong, garis ini dibebankan. Oh, enaknya dibebankan karena auzaron di sini. Humilna, dibebankan siapa kami. Auzaron, pada dosa-dosa, auzaron, pada dosa-dosa. Asqalan, artinya beban. Min zinatil qaum. Min zinatil qaum, daripada perhiasannya kaum. Khulin, artinya adalah emas. Khulin adalah perhiasan. Khuli Fir'aun, artinya perhiasannya Fir'aun. Isti'arah, yang meminjam siapa kaum, ha, kepada khuli, minhum, sebagai mereka Bani Israel, itu sebagian Bani Israel. Bi'illati urusin, dengan alasan pernikahan. Fabakiat, maka masih tetap apa itu zina, indahum, di sisi mereka. Maka dari emas itu yang dipinjam daripada untuk acara perkawinan itu,
tapi untuk apa min Fir'aun ya, khuli Fir'aun ya, perhiasan Fir'aun ini faqadafna, maka kemudian membuang siapa kami ha kepada zina, torohnanya menjatuhkan siapa kami ha kepada zina, finari di dalam api, bi amri Samiri dengan perintahnya Samiri, Musa Samiri itu. Wakadzalika, maka seperti itulah kama sebagaimana perkara alqaina menjatuhkan siapa kami, maksudnya menjatuhkan itu memasukkan itu ya. Alqa menjatuhkan siapa As-Samiri, Samiri, Musa Samiri, ma pada perkara mau beserta ma min khullihim daripada perhiasannya mereka kaum tadi ya, wa minat turab dan daripada debu, alladzi yang akhadha mengambil siapa Musa Samiri hu kepada ladzi min asari hafiri farasi Jibril, daripada asar teracak kudanya Jibril, alal wajhi alati atas wajah yang akan datang. Fa akhraja, maka mengeluarkan siapa Samiri lahum pada mereka ijlan pada pedet, sogo artinya adalah membuat siapa Samiri hu kepada ijl minal khulli daripada emas, minal khulli daripada emas, jasadan pada bentuk jasad. Dalam keterangan di sini bahkan ada kayak semacam ada dagingnya, lahman wadaman, seperti ada darahnya dan ada dagingnya, seolah-olah hidup banget gitu, seolah-olah hidup banget. Lahu itu bagi ijl khuar, itu ada suaranya. Ai sautun artinya adalah suara, yusma'u yang didengar apa saut. Ingkolabarnya apa berubah, apa ijl kadzalik seperti itu bisa babit turab dengan sebab adanya debu, alladzi yang asarahu al hayat, asara memberikan asarhu kepada ladzi apal hayatu kehidupan, fima di dalam perkara yudau yang ditaruh apa fihi di dalam ma, yudau yang ditaruh apa asar tadi ya, turab hu kepada ma, fihi di dalam ma, wawadu dan utawi menaruh turab ba'da saughi setelah membuat ijl, fi famihi di dalam mulutnya ijl. Jadi itu setelah dibuat ijl pedet itu kemudian debunya itu dikasih masuk di mulutnya pedet yang dari emas tadi lah, patung emas. Afala yarawna, apakah maka tidak melihat siapa mereka? An ini adalah sesungguhnya keadaan mukhaffafah yang diringankan minas sakilah daripada sakilah. Jadi an gitu saja, bukan anna tapi an. Wa isma'u dan isimnya an itu mahdhuf dibuang. Ay annahu maksudnya adalah annahu. Itu annahu sesungguhnya keadaan, layar ju tidak bisa kembali, tidak bisa mengembalikan apa al-ijlu apa pedet ilaihim pada kaulan pada ucapan. Layar artinya tidak bisa jawab apa ijl lahum pada mereka jawaban pada jawab. Jawab tidak bisa jawab, cuma bersuara begitu saja, tapi tidak bisa jawab. Umpamanya misalnya ijl assalamualaikum, tidak bisa jawab waalaikumsalam. Ijl gimana kabar kamu, tidak bisa jawab, cuma dia punya bersuara kayak pedet gitu saja, cuma bersuara kayak pedet, tapi itu sudah membuat orang-orang sangat terpukau dan kemudian mengaku dan disembah. Ini orang-orang kadang-kadang kan begitu ya, kadang-kadang itu kalau sudah terpukau kepada sesuatu kayak disembah, ya apa tidak? Ya apa tidak? Banyak hal di dunia ini, banyak sesuatu yang membuat kamu memukau sehingga kamu sangat diidolakan seperti Tuhan. Kamu sangat mengidolakan pemain sepak bola, seolah-olah pikiran kamu, kecintaan kamu ya sama pemain sepak bola itu. Kamu gandrung dengan pemain sinetron, kamu gandrung dengan penyanyi yang kamu idolakan, seolah-olah pikiran kamu ya hanya penyanyi itu saja. Paham ya? Nah ini
sesuatu hal yang ajib. Karena apa? Ijel apa itu pedet emas bisa berubah, bisa bersuara. Kemudian mereka sembah. Orang-orang kan begitu saking bodohnya masalah tauhid. Kadang-kadang sesuatu yang dianggap luar biasa terus kemudian disembah. Ada pohon besar banget kemudian disembah. Ya, paham apa paham? Ada batu besar banget kemudian disembah. Ya. Wala yamliku, dan tidak memiliki apa ijel lahum pada mereka dorron pada membahayakan. Tidak bisa pedet itu membahayakan kamu. Dafaarnya bisa menolak apa pedet ajel hu kepada dor, tidak bisa. Wala nafan, dan tidak bisa memberi manfaat. Ela jalbihi, tidak bisa menarik manfaat. Fakaifa, maka bagaimana yutakhodu diambil apa ijel ilahan pada Tuhan, ilahan kepada Tuhan. Ya, Masya Allah. Jangan gampang gitu, jangan gampang masalah seperti itu, jangan gampang. Wong itu pedet, wong itu patung, tidak ada bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi menolak apa itu bahaya, ya, tidak bisa menolak, tidak bisa membahayakan, tidak bisa membawa manfaat, kok kamu sembah? Jadi sesuatu yang ada di dunia ini kita harus meyakini itu la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Paham ya? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Kalau memang itu semua dari Allah, ya kita alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Kita kalau memang sudah karena Allah, urusannya lain. Jadi tapi di dunia ini semua memang la haula wala quwata illa billah. Cuma ada sarananya, gitu loh. Di dunia ini ada sarananya, datangnya daya dan kekuatan daripada Allah. Cuma dunia ada sarana. Kamu minum air, minum air. Air ini punya kekuatan untuk menyegarkan kamu apa tidak? Kalau kamu haus banget, punya daya untuk menyegarkan kamu apa tidak? Punya apa tidak? Punya apa tidak? Punya apa tidak? Kalau kamu lapar banget, terus kamu makan, dikasih satu porsi makan apa sate gulai, berarti nasi sate gulai punya kekuatan untuk mengenyangkan kamu apa tidak? Punya apa tidak? Kalau kamu lagi sakit malaria, kemudian kamu minum obat itu punya kekuatan untuk menyehatkan kamu apa tidak? Punya apa tidak? Berarti kamu bertentangan dengan la haula wala quwata illa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Paham apa paham? Jadi kamu jangan meyakini ini punya kekuatan. Tidak ada kekuatan sama sekali di sini. Cuma Allah memberi sarana, kalau kamu mau minum, bismillah, minumlah, maka kamu akan segar. Ini hanya sarana, semua dari Allah. Semua dari Allah. Kalau kamu lapar terus kamu makan, itu kamu kenyang, itu daripada Allah. Yang punya kekuatan daya dan kekuatan cuma lewatnya makan, lewatnya makan. Kalau kamu mengatakan nasi punya kekuatan, berarti bertentangan dengan la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Paham apa paham? Kalau kamu sakit minum obat, itulah haula, tidak ada daya, cuma sarananya minum obat, itu sarana. Dunia ini hanya sekedar sarana, semuanya minallah, semuanya daripada Allah Subhanahu. Paham apa paham? Ya. Jadi kalau kamu mengatakan hebat ya, bodrek ini hebat, punya kekuatan istimewa. Saya sakit kemarin, kepala saya cemut-cemut, minum sembuh, hebat ini bodrek. Berarti ente musyrik bil bodrek. Kamu musyrik dengan kamu musyrik dengan minum apa itu obat flu.
Kamu musyrik dengan apa itu minum obat. Kamu musyrik dengan minum kamu musyrik dengan korek api. Wah, korek api hebat. Gara-gara ini dia punya kekuatan untuk membakar. La haula wala quwata illa. Paham? Kayak lolak santri lolak. Harus paham ini. Tauhid kamu harus diyakini. Dunia ini hanya sekedar sarana. Loh, kalau kamu mau diganggu sama hantu, sarananya ya disesuaikan sarananya. Baca hizib sakron, baca hizib bahar, baca ayat kursi. Itu kalau kamu sarananya lewat membaca doa takarrub kepada Allah. Jangan Pak Yai, Pak Ustadz, saya kayaknya kalau malam diganggu sama hantu-hantu. Jangan kau bawa bodrek. Jangan kau membawa paham? Sarananya disesuaikan. Paham? Sarananya Jangan kau bawa bodrek. Bodrek itu kalau kamu sakit kepala, umpamanya misalnya seperti itu, paham ya? Kalau kamu lagi haus, kamu jangan bawa bodrek banyak-banyak, tapi kamu minum air. Tapi makanya diajari bismillah, alhamdulillah. Karena kamu ini semua dari Allah gitu. Ini semua dari Allah gitu loh. Makanya bismillah, alhamdulillah. Kalau kamu mau diganggu sama apa itu, kalau kamu ingin membajak di laut, ya pakai cangkul, ya. Pakai cangkul. Paham? Sarananya, tapi yang membelah itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu diganggu sama penjahat, kamu baca doa, baca sholawat dan sebagainya, minta tolong berkah itu semua dari Allah. Disesuaikan gitu loh. Kalau kamu ingin sesuatu, disesuaikan dengan keadaan yang ada di dunia ini. Tapi semuanya diawali bismillah, alhamdulillah. Semoga manfaat. Al-Fatihah.